Jadi teman-teman, aparatur desa, mohon izin Pak Kabid sama Pak Camat dan Pak Kades, teman-teman sekalian, staf atau pegawai yang hadir, di dalam SLRT, pasti teman-teman sudah paham ya mengenai SLRT, atau pernah ada yang ikut di Tidupale pada saat itu kita ada di tahun kemarin itu ada penjelasan mengenai SLRT. Mudah-mudahan itu sudah di follow up, dikerjakan. Kalau di Tanah Tidung itu, kecamatan Sepilir yang kelihatan SLRT-nya itu Desa Sesepselor. Itu kelihatan betul SLRT-nya sudah mulai dari pelayanan itu dari pintu masuk. Ketika kita masuk itu sudah ada tulisan SLRT-nya, sistem layanan rujukan terpadunya. Lanjut. Ini instruksi pembentukan sekretariat SLRT Kabupaten Kota. Kalau di Kabupaten Tanah Tidung juga sudah dibentuk tahun 2019, sudah mulai dicanangkan, terus 2020 sudah mulai dijalankan SLRT-nya. Walaupun masih ada kendala-kendala sedikit, tapi kita sudah mulai terus berbenah sampai hari ini. Jadi ini dari tahun 2018 instruksinya, kemudian di tahun 2019 itu Kabupaten Tanah Tidung mulai membentuk SLRT di Dinas Sosial dan TMB. Kemudian di tahun 2020 kita mulai lakukan pelatihan ke PSM pada saat itu Pak, sampai di tahun 2021 itu berjalan. Dan awal 2022 ini menjadi program dari Dinas Sosial karena alhamdulillah Kabupaten Tanah Tidung melalui Dinas Sosial dan Dinas Sosial di bagian bidang sosial itu mengeluarkan aplikasi yang namanya Silamun, sistem inovasi layanan muda ya yang ada. Nanti itu akan sinkron dengan SLRT yang ada di desa-desa teman-teman. Jadi makanya ini penting untuk digunakan di semua lini yang ada di desa masing-masing. Kalau ini dasarnya landasan hukum, teman-teman bisa nanti lihat landasan hukumnya itu hampir sama semua di program, pasti melalui aturan-aturan Kementerian Sosial dan lain-lain. Oke, sebelum kita masuk, apa SLRT itu? Itu kepanjangannya. Kalau SLRT kan itu sistem layanan dan juga terpadu. Terus yang dimaksud dengan SLRT menurut pemahaman teman-teman seperti apa? Enggak ada? Lanjut. Abja. Nah ini. Kalau menurut undang-undang ini sebenarnya itu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan. Ini diambil dari undang-undang mengenai SLRT. Ya, yang pada intinya SLRT itu sistem yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan. Misalnya di sambungan ini ada SLRT-nya, terus ada masyarakatnya yang mau buat KTP. Ini yang singkatnya yang paling mudah, KTP. Itu nanti
di SLRT mereka melapor, nanti petugas LRT itu langsung menghubungi Capil bahwa ada warga saya mau bikin KTP, nanti langsung Capil yang eksekusi di kabupaten terus perekamannya di kecamatan yang terdekat. Jadi langsung dilayani. Jadi bukan masyarakat lagi yang ke kabupaten, tapi memang dari desa langsung. Itu yang sudah jalan ya, ya kan begitu ya, sudah jalan. Itu digabungkan semua. Ya, nanti di aplikasi juga ada, ya, yang tadi itu. Kemudian lanjut. Nih, terus mengapa SLRT? Yang pertama itu fragmentasi horizontal dan vertikal. Kemudian belum ada standar mekanisme penetapan sasaran di daerah. Tapi kalau nggak salah kita sudah punya ya, Perbu SLRT sudah ya. Nah kalau itu berarti sudah. Terus penjangkauan terbatas dan penanganan keluhan tersebar. Ini juga nanti masuk dalam SLRT. Kemudian cakupan dan implementasi program terbatas. Jadi teman-teman, integrasi informasi, data dan layanan itu nanti semua masuk ke dalam SLRT yang ada di desa masing-masing. Kemudian keluhan masyarakatnya juga ditampung di SLRT, petugas puskesosnya di SLRT. Kemudian rujukannya kemana, itu juga dikerjakan oleh teman-teman puskesos melalui SLRT yang ada. Kemudian penanganan keluhannya seperti apa? Itu nanti misalnya di dalam sistem itu dia ada manajernya, terus ada back office-nya, kemudian ada yang admin. Nanti adminnya menginput, kemudian nanti diarahkan kemana misalnya. Misalnya dia butuh bantuan sosial, bansos pangan, nanti diarahkan ke PSN yang memiliki ID user SIKNG. Misalnya yang yang mau bikin KTP nanti diarahkan ke bagian kasih pemerintahannya yang menangani mengenai masyarakatan atau kependudukan. Kalau untuk pemutahiran data hampir sama di semua sistem itu dinamis, mengikuti kalau perlu ya tiap bulan, gitu. Lanjut. Nih, mengapa SLRT? Terus sebelum SLRT ya, itu data tidak terintegrasi. Kemudian lemahnya akurasi dan pembaruan data. Ini kalau tidak ada SLRT, karena tidak ada petugasnya yang untuk melakukan pendataan. Kemudian sesudah SLRT itu menjadi efisien. Kenapa? Daftar penerima manfaat bisa dikelola. Karena saat ini teman-teman punya PSN, akhirnya data untuk kemiskinan di desa maupun data yang berhak mendapatkan bantuan bisa terkontrol. Siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Kalau dulu siapa-siapa saja bisa masuk. Oh, kebetulan ini paman saya, ini acil saya, ini saudara saya, akhirnya masuk sebagai data penerima bantuan. Kemudian mengurangi resiko penyelewengan, ya itu pasti ketika ini ada sistem ini. Kemudian monitoringnya mudah, betul, karena apa? Semenjak adanya teman-teman PSM di desa, data yang kita terima itu mulai terkontrol. Yang mampu ada yang keluar, terus yang kurang mampu ada yang masuk. Walaupun sampai hari ini belum semua yang mampu di dalam sistem itu bisa kita keluarkan secara keseluruhan. Tapi kita akan pelan-pelan berbenahi itu. Lanjut ya. Terus. Lanjut aja, karena usah terlalu panjang. Ini aja manfaat SLRT. Jadi kalau dari masyarakat ini akses, yang pertama itu akses kelompok miskin dan rentan miskin terhadap PMKS. PMKS tahu teman-teman, PMKS penyandang masalah kesejahteraan sosial, yaitu masuk semua permasalahan sosial yang ada di desa. Kemudian keberdayaan, kesadaran dan keberdayaan warga memahami hak-hak mereka untuk mengakses layanan sosial makin tinggi. Jadi dari masyarakat ini mereka makin aktif melaporkan diri ke desa nanti bahwa saya butuh bantuan, gitu. Karena selama ini ketika masyarakat kita sampaikan tolong daftar ke desa ketika memang membutuhkan bantuan, mereka itu malu sebenarnya, padahal mereka butuh. Ada juga yang sudah mampu nggak malu datang minta bantuan gitu.
Kan kebalikan dari ini. Jadi kalau kita berharap dengan adanya SLRT di desa, masyarakat itu lebih mudah untuk mengakses bantuan-bantuan yang ada, lebih mudah untuk melaporkan dirinya ketika membutuhkan bantuan. Pada intinya itu sebenarnya. Terus integrasi dari desa terus ke daerah, kemudian kapasitasnya seperti apa nanti Pemda, dan nanti didatangi data yang kita masuk itu dikelola lagi dari Pemda. Kemudian perencanaan dan penganggaran. Nah ini kembali lagi nih kalau masalah dana nih, masih apakah nanti ke depan perencanaannya kita arahkan ke desa atau semua ke kabupaten. Jadi kalau bisa perencanaan penganggarannya juga dikelola oleh teman-teman di PH di SLRT. Kenapa ada suruh mereka ada kurangnya aja suaranya bang. Sebenarnya tidak pakai mic bisa nih. Ya perencanaan PSPK menjadi proper dan makin efektif ini lebih baik, kemudian akuntabilitas dan monefnya juga akan lebih baik. Ini dari segi pemerintah, jadi baik dari desa, kecamatan sampai ke kabupaten, itu nanti akan lebih efektif ke depannya. Lanjut ya. Lanjut aja nih. Oke, di Tanah Tidung betul, di Kaltara khususnya, SLRT telah memasuki tahun ketiga persiapan ini. Jadi setelah terbentuknya kemarin di tahun 2018 itu di provinsi, makanya itu disalurkan ke seluruh kabupaten kota di Kaltara di tahun 2019. Instruksinya itu dari 2018 setelah terbentuknya. Nah, setelah 3 tahun ini, 3 tahun persiapan, banyak sudah manfaat yang dirasakan oleh pemerintah daerah maupun Kemensos sebagai pemegang mandat pelaksanaan SLRT. Kenapa? Data dari semua kabupaten kota, kalau berbicara data pelayanan data, Kabupaten Tanah Tidung itu menjadi urutan pertama untuk perbaikan data. Dan ini tidak terlepas dari teman-teman kinerja dari PSM dan juga Korkestra di desa dan teman-teman lainnya yang mencoba memperbaiki data yang ada di desa. Itu dari tahun 2019 kita mulai menjadi contoh untuk wilayah Kaltara ya. Untuk wilayah Kaltara itu Tanah Tidung menjadi contoh untuk perbaikan data. Dan di tahun 2021 kemarin terakhir baru seluruh kabupaten kota mulai gencar memperbaiki data, padahal kita sudah duluan. Dan kita masuk di urutan ke 25 kalau nggak salah di tingkat nasional untuk keaktifan memperbaiki data. Mudah-mudahan meningkat sampai hari ini. Lanjut. Sistem layanan rujukan terpadu ini disinergikan dengan program perlindungan dan jaminan sosial. Kemudian penanganan fakir miskin, Badan Kensos, kemudian pusat data dan informasi dimasuk, ya program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial. Jadi ini satu pintu nanti di dalam SLRT. Teman-teman ya, ini lagi nanti bisa di share kalau ini. Ruang lingkupnya juga ini. Nah ini teman-teman. Jadi ruang lingkup dari SLRT ini hampir semua kementerian yang masuk yang berhubungan dengan masyarakat. Misalnya merujuk dan mendampingi penduduk miskin yang dokumen kependudukan resmi, terus memastikan peran kabupaten atau kota untuk layanan dan inisiatif program perlindungan sosial. Kemudian di kesehatannya juga ada. Kemudian di pendidikan, anak-anak yang sekolah yang mau mendapatkan bidik misi, kemudian mau mendapatkan PIP, itu juga bisa melalui SLRT di desa. Kemudian yang belum memiliki dokumen pernikahan juga dari SLRT bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dari pemerintah Kementerian Desa juga ada yang bisa pendampingan dan pendanaan penduduk miskin di tingkat desa. Itu masuk dalam SLRT juga. Ya, jadi ada 5 lembaga yang bisa dihubungkan secara keseluruhan sistemnya ke dalam SLRT ke depan. Ada 5 ini.
Jadi nanti masyarakat ketika mengakses kesehatan, beasiswa anaknya, terus mengenai angka kemiskinan dan sebagainya itu cukup datang ke desa menggunakan melalui puskesosnya. Lanjut. Nah, kalau ini saya rasa semua sudah ini ya, semua desa sudah punya kan? Puskestos? Ada desa yang belum punya? Ya maksudnya sudah punya kan? Ya itu yang penting, sudah punya gitu lah. Kalau belum jalankan tinggal dibenahi, dijalankan nanti. Ya, terus bagaimana? Lanjut ya. Nih, ini sudah dibuatkan, persiapan sudah. Kemudian membentuk SLRT sudah ya, ada petugasnya. Terus sosialisasi ke masyarakat sudah? Belum. Berarti baru 2 tahap nih. Udah saya lanjut dulu kalau gini. Baru 2 tahap, jadi kita lanjut nih. Atau bahas 2 tahap aja. Kan baru 2 nih. Baru persiapan, membentuk SLRT. Terus sosialisasi belum? Hah? Kemudian penyiapan dan pengembangan kapasitas SDM juga belum. Sudah dong tahun lalu. Kita latih PSM-nya di kabupaten tentang SLRT, tapi dari kabupaten yang melatih, karena di jalan kabupaten sudah semua jalan nih. Implementasi penyelenggaraan SLRT sudah jalan, terus monitoring dan evaluasi salah satunya hari ini. Kemudian perluasan dan keberlanjutan SLRT. Ya, lanjut. Ini persiapan. Tapi kalau persiapan sudah lanjut ya, persiapan. Kemudian membentuk SLRT, legalitas atau regulasi baik di tingkat pusat dan daerah menjadi komponen kunci. Ya kan, tapi regulasi kita jelas, terus baik di pusat maupun daerah. Jadi mungkin tambahan sedikit Pak Kades. Jadi kalau Pak Kades mau bentuk SLRT di desa, nggak usah ragu lagi kalau masalah aturan, karena memang dijamin oleh negara tentang pelayanan ini. Karena sudah jelas aturan yang mewajibkan adanya sistem layanan radio terpadu. Dan ini sudah banyak Pak yang melaksanakan. Salah satunya tadi yang diperlihatkan yang ada di Sleman. Itu ada sistem yang dijalankan mereka dari antar masyarakat pelayanannya itu dari tempat masyarakat membutuhkan bantuan itu diantar sampai ke rumah. Gitu lah, pelayanan sampai rumah dia. Nanti mudah-mudahan Silamun juga bisa seperti itu. Jadi dari kabupaten yang ada di desa nanti bisa melayani masyarakat dengan baik. Oke, lanjut. Ini undang-undangnya masih tentang penanganan fakir miskin. Sama di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 itu juga mengatur tentang penanganan fakir miskin lainnya, kemudian pelayanan sosialnya juga di situ. Ya, jadi teman-teman PSM khususnya dan orkestra kami harap bisa sering-sering membaca aturan ini. Karena apa? Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 itu mengatur semua tentang penanganan fakir miskin. Jadi teman-teman tidak perlu bertanya siapa yang bisa dibantu, siapa yang tidak, karena di situ jelas. Misalnya berkelompok, perorangan, terus pelayanan lainnya ada semua di situ. Jadi biar tidak buta undang-undang lagi dan sasaran. Gitu. Ini terus manajernya ada di dinas sosial, supervisornya di kecamatan, kemudian fasilitatornya ada di desa. Siapa orang-orang yang bisa terlibat dalam SLRT? Ayo. Ya, jadi teman-teman, sebagai tambahan, orang yang masuk dalam pekerja sosial desa itu bukan hanya PSM. Ya, saya ulangi, bukan hanya PSM, tapi banyak yang masuk dalam kategori itu. Kalau di sini cuma 3 yang disebut karena ini masih berbicara yang ada pada saat ini di Tanah Tidung, yaitu Tagana, PSM, dan Karang Taruna. Padahal masih banyak. Kalau di tingkat desa itu ada lembaga adat, PKK, itu masuk, ya, masuk sebagai pelayanan sosial, petugas pekerja sosial di desa. Dan beberapa lembaga-lembaga yang ada di desa itu masuk dalam fasilitator. Kalau bisa mau ditarik sebagai fasilitator itu bisa. Ya, makanya PSM dimasukkan itu karena memang PSM ini kan pekerja sosial masyarakat yang ada di desa. Tapi Karang Taruna, lembaga adat, tokoh masyarakat lainnya juga bisa masuk. Lanjut. Siapa pengguna aplikasi SLRT? Nih, fasilitator punya, supervisor juga ada, manajer, front office-nya. Ini yang ada ya di
di SLRT di puskesmasnya itu yang ada ini. Misalnya supervisor, manager, front office, back office, terus koordinator puskesmasnya siapa, nanti ada kepalanya yang mengatur tentang puskesmas yang ada di desa. Kemudian pengelolaan program, ya, nasional maupun di daerah, terus pengelola program daerah juga itu, PPN, PKKW ada ini, saya juga kurang tahu kepanjangannya ya, karena ini memang, tapi inilah yang teman-teman yang ada di dalam petugas SLRT. Ya, nanti kita sama-sama cari tuh kepanjangan-kepanjangan yang ada. Lanjut. Nah ini sampai hari ini aplikasi Android sudah ada ya di Play Store. Hah? Lagi perbaikan, lagi update sistem. Tapi ada di Play Store sebenarnya. Iya itu, aplikasi Androidnya ada. Kemudian webnya juga ada. Tapi web ini biasanya cuma supervisor yang bisa masuk. Ya, aplikasi inti, terus aplikasi pelayanan itu juga ada, bisa masuk FOBO-nya dan puskesmas. Kemudian aplikasi pengaduan mengenai aplikasi LRT, aplikasi Monef juga ada. Yang masuk di aplikasi web based-nya. Tapi supervisor yang pegang ini. Jadi supervisor ini kalau nggak salah ada di kecamatan ya. Lanjut. Ini kalau teman-teman mau bisa, ini juga fungsi aplikasi mencatat usul penambahan DPM. DPM itu data penerima manfaat, kemudian mencatat verifikasi data, mencatat kepesertaan program, kemudian mencatat urusan kebutuhan program, mencatat keluhan, memantau kemajuan implementasi SLRT. Ini dashboardnya seperti itu. Lanjut. Membentuk SLRT. Ya. Alur kerja di aplikasi. Tapi kalau aplikasi nanti dijelaskan sama Hamzah lah ya. Lanjut aja. Nah ini informasi data juga di aplikasi. Nah ini sosialisasi. Sosialisasi ini saya harap teman-teman Kaorkestra di desa itu membuat program minimal 3 kali dalam setahun melakukan sosialisasi ke masyarakat. Kenapa? Tidak adanya sosialisasi ke masyarakat itu tidak yakin dan percaya bahwa masyarakat tidak akan pernah berbondong-bondong datang ke desa untuk melaporkan dirinya. Sosialisasi ini banyak bentuknya, pertemuan seperti ini bisa, baleho juga bisa, kemudian pamflet juga bisa disebar kemana-mana. Kenapa? Ketika teman-teman Kaorkestra atau pemerintah desa tidak melakukan sosialisasi, maka masyarakat setempat itu tidak akan tahu program apa saja yang ada di pemerintahan. Ini penting. Makanya kalau saya sarankan, kalau bisa, karena biasanya begitu, dibuatlah sosialisasi triwulan agar masyarakat juga ingat bahwa ada program bisa diakses masyarakat di desa. Ya, ini kalau yang bisa serangkaian kegiatan seperti ini bisa kunjungan lapangan, ini bisa membawa pamflet, memberikan masyarakat edukasi, kemudian lembaga karya, rapat koordinasi seperti hari ini dan diskusi juga boleh dibuat. Terus sasaran-sasaran ini mulai dari pusat hingga ke tingkat desa dan masyarakat. Intinya itu bahwa teman-teman Kaorkestra dan PSM atau petugas puskesmas ke depan itu rajin-rajin menyampaikan informasi ini ke masyarakat. Ya, jangan menunggu nanti ada anggaran baru, jangan. Maksud saya ketika kita sudah siap menjadi petugas puskesmas di desa, maka harus siap untuk berhadapan dengan masyarakat secara langsung. Itu yang penting. Lanjut. Ini lanjut aja. Lanjut. Ini udah lewat tadi. Banyak. Terus nih, penyiapan dan pengembangan kapasitas SDM. Teman-teman yang sudah punya SLRT, yang sudah punya puskesmas di desa, kami harapkan penyiapan SDM. Siapa yang harus menyiapkan SDM-nya? Yaitu tadi pekerja sosial yang ada di desa, kayak Karang Taruna diundang, disampaikan informasi itu. Kemudian PSM-nya diundang ke Kesra, disampaikan informasi mengenai program. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat atau pendampingan ke masyarakat. Ya, karena kalau yang di sini kan penyediaan dan pengembangan kapasitas SDM yang di sistem ini itu hanya untuk bagaimana pengelolaan SLRT nanti ke depannya. Tapi saya rasa kalau SLRT ini untuk teman-teman di kantor agak mudah lah ngurusnya. Karena apa?
aplikasi sudah ada gitu. Tinggal pembekalan dan pembenahan saja mengenai cara pelayanannya. Lanjut deh. Nah ini kalau persiapan yang tadi ya, teman-teman kan sudah melakukan persiapan penentuan lokasi, kajian, rancangan program, penyiapan kelembagaan, itu sudah pasti dilakukan. Terus advokasi sesuai hasil pembelajaran SLRT, ya kan? Dan ini kita lewat saja karena teman-teman sudah melakukan persiapan. Kelembagaannya coba lanjut. Benar. Lanjut ya. Lanjut ke fasilitator langsung ke desanya. Ada nggak? Tingkat kecamatan terus. Nah ini, saya langsung ke sini saja. Tugas dan fungsi kelembagaan daerah. Ini tingkat desa ya, atau kelurahan. Satu, pemerintah di tingkat desa, kelurahan bertindak sebagai sekretariat Puskesos dan menyediakan kontribusi natura dan anggaran untuk pelaksanaan Puskesos. Saya rasa ini sudah ada. Di Perbu juga sudah disebutkan untuk honor teman-teman sebagai Puskesos, operasional juga ada. Terus, Pusat Kesejahteraan Sosial merupakan SLRT mini yang merupakan replika SLRT di tingkat desa atau kelurahan. Kemudian lembaga teknis desa yang bertanggung jawab memberi respon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan masyarakat yang dirujuk oleh organisasi atau fasilitator SLRT di tingkat desa. Yang tadi, lanjut. Habis. Sudah tahu Pak. Jadi intinya saya sampaikan sedikit, saya tambahkan di SLRT ini teman-teman, ke depan mudah-mudahan ya ini berjalan lancar. Kami minta tolong teman-teman yang sudah terbentuk puskesosnya di desa itu betul-betul dibenahi. Minimal untuk langkah awal bikinlah spanduk dulu, ya kan? Spanduk tentang sistem layanan terpadu yang ada di desa. Kalau misalnya memang tidak bisa dibuat secara permanen, jadi di orang ketika datang masyarakat itu tidak bertanya lagi harus kemana ketika membutuhkan layanan. Mereka sudah ternyata kita ada nih pelayannya, jadi mereka langsung terarah satu pintu gitu. Nanti ini kan selama ini kalau kita masuk ke desa itu kadang masyarakat bertanya, saya mau ngurus KTP, saya harus ketemu siapa? Kalau misalnya SLRT terbentuk di desa, mereka tidak perlu bertanya itu. Nanti datanya dikumpul oleh Puskesos yang ambil, kemudian menyerahkan ke petugas yang bersangkutan. Ya, ini untuk memudahkan masyarakat sebenarnya. Apalagi kalau silamut ini bisa berjalan normal di Kabupaten Natuna, maka ini akan lebih mudah. Karena apa? Nanti desa yang mengunjungi masyarakatnya, pelayanannya langsung ke masyarakat, ya. Mungkin itu. Kemudian terakhir, karena berbicara kebetulan kita ketemu mengenai data penanganan paket miskin yang sempat disinggung oleh Pak Camat sedikit, dan TKS kemarin di Februari kita sudah tutup aja ya, kemudian alhamdulillah ini kebetulan juga operator SIKNJ Kabupaten. Jadi teman-teman nanti di grup itu akan banyak berdiskusi dengan Hamzah mengenai SIKNJ online. Karena apa? Teman-teman yang sudah mengusulkan di bulan Februari nanti, mungkin di sekitar Maret akhir atau April awal itu ada penentuannya. Jadi berharap teman-teman betul-betul sudah mengusulkan siapa yang layak dan siapa yang tidak layak masuk dalam DTKS. Ya. Kemudian sebagai tambahan saya minta izin ke teman-teman pemerintah desa khususnya PSM dan Korkesra, tolong lakukan evaluasi dan monitoring ke setiap penerima manfaat atau KPM. Ya, tolong. Kenapa? Di sistem layanan atau SIKNJ online itu teman-teman bisa masuk setiap bulan. Setiap bulan bisa masuk ke dalam sistem online untuk mengevaluasi penerima bantuan. Nanti di situ teman-teman masuk di sistem kelayakan. Nanti masuk di menu kelayakan. Di situ teman-teman sampaikan bahwa misalnya Acil A ini punya wallet, misalnya kan, punya wallet, punya usaha, itu bisa di situ dimasukkan, diklik tidak layak menerima bantuan lagi atau ditemukan mampu, meninggal dan sebagainya itu ada. Ya, jadi biar data DTKS kita penerima bantuan itu update sebagai penerima bantuan yang layak menerima. Kita tolong ya teman-teman, khususnya PSM. Ya Pak ya, mungkin itu dari saya. Nanti kalau misalnya ada lagi pertanyaan-pertanyaan bisa kita sambil diskusi nanti kalau masih ada waktu. Dan insya Allah panjang nih waktunya sampai sore, walaupun nanti mati lampu kita bisa diskusi ringan.
ya teman-teman ya. Mungkin itu dari saya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi kan sudah kita kenalkan apa itu SLRT. Nah, di sini saya cuma mau mempersingkat apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan. Jadi maksudnya itu pemahaman yang kita dapat tuh betul-betul jelas gitu loh, bukan teorinya yang terlalu banyak, tapi hal yang penting-penting aja. Nah, yang pertama daftar istilah. Tadi kan kita sudah disinggung tentang FS, SP, MJ itu apa sih sebenarnya? Nah, itu tuh singkatan dari fasilitator. Untuk SP itu supervisor, atau biasa juga kita pakainya SPV, supervisor. Selanjutnya MJ, manager. Manager ini siapa? Manager ini kepala dinas dari Kabupaten Dinas Sosial. Nah, dia tingkat tertinggi dari SLRT sekarang. Terus front office. Front office itu apa? Front office itu sebagai pelayanannya. Jadi segala aduan masyarakat akan masuk ke sini, atau mungkin kita sebut registrasi atau administrasi ya. Terus selanjutnya back office. Back office ini ke arah pengelola programnya. Nah, pengelola program yang dimaksud apa? Misal ada aduan tentang pembuatan BPJS dari masyarakat. Nah, dari masyarakat masuk ke front office. Front office sudah mencatat, merekap semua aduannya, datanya siap, dikelolalah oleh back office. Nah, singkatnya kayak gitu. Jadi alurnya dari FO ke BO. Cuman dua aja, singkat. Lanjut. Apa itu aplikasi SLRT? Nah, aplikasi SLRT itu dapat kita simpulkan sebagai aplikasi pencatatan sebuah aduan. Itu aja. Jadi semua aduan bisa kita catat. Fungsinya apa? Supaya suatu saat kita mau melihat aduan tersebut, kita mudah mencarinya. Jadi kita nggak perlu lagi buka kertas, buka buku atau semacamnya gitu kan. Jadi si warga ini tinggal mengasih tahu, inilah nomor aduan saya, tolong dilihat. Kita dapat dengan mudah nanti melihatnya. Nah, fungsi dari aplikasi SLRT. Seperti yang kita tahu, fungsinya berupa pencatatan pengaduan. Tapi pengaduan apa sih yang kita bisa kerjakan di dalam aplikasi ini? Nah, yang pertama ada kepesertaan program. Kepesertaan yang dimaksud itu seperti warga penerima BPNT. Nah, beliau kan sebagai peserta, bukan orang yang belum masuk. Nah, berarti suatu saat beliau ini punya masalah tentang BPNT, maka keluhan yang dimaksud adalah kepesertaan program yang ini. Terus yang kedua, keluhan program. Nah, keluhan program terbagi menjadi dua. Yang pertama kepesertaan program, yang kedua kebutuhan program. Kepesertaan yang seperti saya bilang tadi, yang di awal kalau terjadi masalah. Sedangkan yang kedua kebutuhan. Nah, suatu misal nih, ada warga kita yang butuh bantuan BPNT. Nah, beliau bisa langsung juga ke desa. Nanti desa mencatat bahwa memberitahukan kalau ada suatu warga yang butuh bantuan, makanya disebut kebutuhan program. Next. Nah, pengguna SLRT kita bagi jadi dua. Yang pertama fasilitator, yang kedua sekretariatnya. Jadi fasilitator itu khusus pengguna yang menggunakan aplikasi Android, atau ya bisa kita jadikan role itu seperti PSM, seperti Tagana juga sama yang lain-lain. Terus jadi mereka itu bagaimana supaya mereka yang menjangkau masyarakat, karena kan mereka pakai device, pakai HP aja, jadi mudah tuh untuk datang ke warga yang kurang paham tentang bantuan ini atau teknologi tersebut. Selanjutnya yang berbasis sekretariat. Nah, yang berbasis sekretariat ada dua, di tingkat kabupaten sama di tingkat desa. Yang di tingkat desa itu kita sebut dengan puskesos, sedangkan yang di kabupaten kita sebut dengan sekretariat kabupaten. Perbedaannya di situ. Jadi untuk selanjutnya alurnya, nah alur kerjanya kita bagi jadi tiga ya. Jadi tiga nih alur kerjanya. Yang pertama dari fasilitator, yang bisa menjangkau masyarakat. Nah, jadi fasilitator ini datang ke rumah warga, lalu warga tersebut menyampaikan aduan apa yang ingin disampaikan ke fasilitator untuk dikirimkan ke kabupaten. Nah, terus dari fasilitator itu mengirimkan data aduan ke kecamatan. Nah, kecamatan inilah yang memilah apakah aduan tersebut benar dan layak untuk disampaikan ke kabupaten.
Nah, kalau memang benar, maka aduan bisa diteruskan ke manajer selaku pengurus di kabupaten. Nah, dari manajer inilah program atau aduan bisa kita teruskan ke dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial dan semacamnya. Selanjutnya yang kedua dari desa, puskesos. Nah, puskesos itu berarti warganya datang ke kantor desa. Jadi beliau itu menyampaikan aduan ke kantor desa. Nah, aduannya kan ada dua nih. Misal desa punya program sendiri atau program nasional. Nah, kalau desa mempunyai program sendiri, maka aduan tersebut bisa kita selesaikan di back office tapi di tingkat desa. Selanjutnya kalau memang butuh ke tingkat nasional, maka dari puskesos itu kembali lagi ke kantor kecamatan aduannya. Jadi kalau memang benar, maka diteruskan lagi ke atas. Selanjutnya yang ketiga, di tingkat kabupaten. Kita di tingkat kabupaten cuma ada dua, yaitu EKO sama BO-nya. Jadi front office-nya mencatat pengaduan, selanjutnya diteruskan ke back office. Kan otomatis karena dia di tingkat kabupaten, maka aduan bisa cepat diselesaikan. Next. Nah, ini dia yang saya maksud. Jadi kita mulai dari individu ini kita anggap KPM. Terus dia bisa ini, kalau dari fasilitator dia menjangkau ke KPM-nya. Sedangkan jika dia mau masuk ke puskesos, berarti warganya yang masuk ke puskesosnya. Nah, ini kan di tingkat desa nih, karena di tengah-tengahnya ada supervisor. Tapi kalau dia di tingkat kabupaten, dia bisa langsung ke sini. Jadi dari individu ini langsung ke tingkat kabupaten, diselesaikanlah di back office. Jadi kayak gitu. Selanjutnya sumber data. Nah, sumber dari aplikasi ini tetap dari SIG-NG sebagai induk data kita di kabupaten. Jadi apabila dia sudah masuk ke SIG-NG, maka aduannya itu semakin mudah kita selesaikan karena kan kita tidak perlu lagi ngurus dia supaya bisa masuk ke SIG-NG atau gimana. Terus kalau dia sudah masuk SIG-NG kan otomatis dia sudah punya nicknya juga udah jelas, kakaknya, keluarganya, segala macamnya sudah jelas semua. Jadi lebih mudah diselesaikan. Tapi kalau beliau pengadu ini belum masuk ke SIG-NG, maka kita tanya dulu dia punya nick atau enggak. Nah, kalaupun nicknya ada, valid atau tidak dicapil. Jadi kayak gitu, agak panjang sedikit urusannya kalau dia tidak masuk di SIG-NG. Lanjut. Nah, ini program-program yang bisa diselesaikan oleh SLRT. Contoh besarnya PKH sama Rastra atau BPNT. Contoh program nasionalnya. Kalau program daerah misal seperti Jamkesda, Basnas sama Basnasda itu. Lanjut. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Yang masuk ke aplikasi soalnya. Ini sudah masuk aplikasi nih. Jadi kalau misal kurang paham tentang usernya kah atau alurnya bagaimana kan, jadi jelas gitu loh pas aplikasinya disampaikan. Di setiap desa itu dibentuk itu. Iya Pak. Nah, ada berapa orang atau berapa satu desa untuk puskesmas ini dibentuk? Oh, jadi Terus yang di SK itu ada berapa orang? di SK-nya ya. Kalau dari SK kemarin kita butuh sekitar ini desa Pak ya? Desa. Berarti 1 front office, 1 FO, 1 back office, terus 1 koordinator. Koordinatornya bisa Pak Kades nanti, koordinator dari puskesmasnya itu. Nah, jadi selama 3 ini terpenuhi harusnya sudah cukup di kantor desa itu Pak. Soalnya kan dari desa kan untuk supervisornya sendiri kan itu di tingkat kecamatan. Nah, kalau kita cuma bicara program desa, kan back office desa kan sudah ada, front office-nya juga sudah ada. Harusnya kan dengan 2 orang ini aja program ini bisa terselesaikan. Aduan masuk ke front office, diselesaikan di back office. Maka harusnya kan cukup Pak. Kira-kira begitu. Kalau di FK juga ada itu aja sih yang di Terus PSM? PSM itu di fasilitatornya Pak. Dia tidak masuk ke puskesmas, dia bagian dari SLRT. Cuman kalau puskesmas kita hanya berbicara tentang desa. Kalau PSM itu fasilitator lebih ke arah pelayanan ke warganya langsung. Berarti yang dapat SK dalam satu desa? Semua masuk. Kalau yang kemarin sih saya buatnya PSM itu tidak masuk ya, fasilitator itu tidak masuk. Tapi ya coba nanti saya cek lagi. Terus yang masuk? Itu tadi fasilitator, back office, sama koordinatornya. Koordinator ke
kepala desa sendiri lagi Iya. mengeskakan diri sendiri. Enggak, di dalam SK SLRT itu ada, tapi yang tanda tangan tetap kepala desa. Sudah ada formatnya dari pusat. Tiga ya. Ya, 3. Atau nanti misal mungkin ada yang kurang nanti bisa diinformasikan lagi kan. Tapi intinya butuh itu. Teman paham juga. Iya. Ada lagi? PKP yang lihat. Selanjutnya. Yuk, makasih Mas. Coba. Aplikasi SLRT. Jadi catatan aja buat kita. Aplikasi ini cuma untuk pencatatan. Jadi untuk penyelesaiannya sendiri harus diselesaikan oleh apa sih namanya, program desanya, maksudnya kayak pembuatan BPJS. Nah jadi aduannya kita sampaikan, tapi tentang pembuatan rekomnya kan dibuat oleh petugas dari masing-masing bidangnya, bukan di aplikasinya maksud saya itu. Jadi aplikasi ini khusus cuma untuk mencatat pengaduan, kayak gitu aja. Jadi bukan untuk menyelesaikan masalahnya ya, pencatatan pengaduan aja. Selanjutnya aplikasinya cuma bisa di Google Chrome. Terus aplikasi SLRT ini kan basisnya web. Jadi kalau website itu kan kita bisa buka di HP, bisa juga di komputer, tapi lebih baik kita nanti bukanya di komputer aja, soalnya takutnya ada tampilan yang tidak terlihat. Lanjut. Pembuatan program. Nah, pembuatan program. Jadi desa itu sebenarnya bisa mengajukan program apa yang dibuat gitu. Jadi SLRT ini bisa berguna betul untuk desa karena tanpa membuat sebuah aplikasi, aplikasi ini pun bisa dipakai untuk desa itu sendiri. Tapi ya tentu aja programnya di tingkat desa, penyelesaiannya juga di desa. Kayak yang dibahas tadi tentang Puskesos itu. Nah untuk sekarang versi rilisnya terakhir 2019, jadi belum ada pembaruan lagi. User front office. Lanjut. Secara singkat gini ya, alur kerjanya tadi seperti yang saya bilang, dari Puskesos, front office Puskesos di tingkat desa maksudnya, dia harus kalau mau ke tingkat kabupaten harus melalui kecamatan dulu atau supervisornya, baru bisa dikelola oleh manajernya. Selanjutnya kalau di tingkat sekretariat, ini di bidang kami di kabupaten, dia langsung aja dari front office ke back office-nya. Nah, ini alur aplikasi, bukan alur kerja, bukan alur masyarakat ya, ini alur kerja aplikasinya. Jadi begini, kalau ada warga yang datang untuk mendaftar di Puskesos, maka kita ngecek dulu dia ada nggak sih di DTKS. Nah, kalau dia ada, maka dia turun ke bawah nih, ada di DTKS warna hijau. Dengan adanya di DTKS, maka keluhan bisa langsung terselesaikan, maksudnya lebih cepat dikerjakan karena datanya sudah siap semua. Tapi jika tidak ada di DTKS, maka dia ke depan sini. Nah, jadi dia ngisi form pendaftaran. Kalau dia punya NIK, bisa terus ke depan, langsung ke sini, langsung bisa diselesaikan. Tapi jika tidak punya NIK, dia harus mengurus NIK dulu ke Capil. Jadi kita berikan surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasinya itu nanti ada formatnya dari SLRT, jadi tinggal print aja nanti. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau sudah ada NIK-nya, misal sudah ada nih. Nah, dia kembali lagi ke Puskesos, ke ya petugas front office-nya untuk melengkapi aduan sebelumnya, baru bisa diteruskan ke depan sampai di keluhan warga diselesaikan. Kayak gitu. Lanjut. Nah, untuk aplikasi kau yang punya aplikasi. dia sendiri. Oh, langsung. Wah, ini sudah offline. Hah? Udah jaringan ya? Belum ada wifi di sini masalahnya. Ada Baktiaksi, Oh ya kah? kantor desa. Baktiaksi connect. Oh, iya. Ada password ya kah? Baktiaksi bisa di password kan? Baktiaksi bisa Pakades. dipakai apa? Baktiaksi wifi-nya. Wifi Baktiaksi bisa diakses. Kantor desa sambungan. Sambungan selatan aja ya? Sambungan selatan. Sambungan. Nah, kodenya? Ada sama. Ini. Langsung kode. Hah? Oh, jadi ngetik. Aku ngetik.
Oh ya. Jadi operator. Berarti yang jadi anu nih. Dia profesor. Kita gimana? Dia login dulu 6507 3. Ini ya, si Kenji. FO. FO. Oke. Passwordnya SIKS SIKS AS NG 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 S28 F28. FM Hah? F. Oh. Ada dia nih. Hmm? Hah? Ini masukin passwordnya dulu. Passwordnya. Dua. 28 Gue Oke. Oke, jadi untuk aplikasi SLRT itu seperti ini. Jadi kita punya, ini untuk front office ya, untuk front office saja. Jadi yang perlu kita perhatikan dari front office ini cuma dua sebenarnya. Yang pertama yang daftar layanan rujukan, yang kedua pemeriksaan rujukan, sama pemeriksaan berjalan. Tiga. Jadi daftar layanan rujukan yang di nomor 2 itu diklik aja. Nah, jadi di sini di aplikasi ini, disinilah keluhan tersebut nanti bisa kita catat. Ya, habis itu setelah misal anggaplah sudah kita catat, coba kita periksa di pemeriksaan rujukan. Di mana? Ini nomor 3, Bisa berjalan. pemeriksaan rujukan. Nomor 3. Nomor 3. Ini nomor. Hendak dia. Pemeriksaan rujukan. Oh ini. Nah, Itu lahir sempit di situ tuh. Nah, jadi kayak gini. Kalau misal pemeriksaan rujukannya misalnya sudah apa namanya tuh pendatanya sudah selesai kita lakukan, kita bisa ngecek di sini. Jadi apa aja sih yang sudah kita kerjakan gitu kan? Misal ada yang belum punya nick, nah nanti di sini ada resi nick. Nah ini tinggal kita klik aja, bisa kita download langsung kita berikan ke warganya untuk mengurus nicknya itu. Selanjutnya ada di cek ulang FO. Nah cek ulang FO ini sebuah aduan yang tidak diterima di tingkat atasnya. Nah jadi misal kayak kita sudah mengadukan tapi kekurangan dokumen, misal foto KTP, misal foto KK kayak gitu kan. Jadi kita disuruh ngecek ulang. Selanjutnya diteruskan ke back office. Nah ini yang sudah kita teruskan ke atas, tinggal dikelola oleh pengelola programnya. Selanjutnya ada pemeriksaan berjalan. Pemeriksaan berjalan nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini pemeriksaan yang sedang berjalan. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa melihat sebanyak ini pemeriksaan yang sudah berjalan. Jadi misal kita butuh melihat apa namanya tuh data aduan dari si A. Jadi tinggal kita ketik di pencarian, misal Abdul Gapur, tinggal kita ketik aja di situ. Nah, jadi muncullah si Abdul Gapur ini. Jadi semudah ini untuk mencari sebuah aduan tanpa harus buka kertas lagi atau nyari filenya di komputer lagi kayak gitu kan. Jadi sekarang kita coba masuk ke daftar layanan rujukan. Kita coba mendata seseorang. Siapa yang mau didata? Ada yang mau nyumbang KTP kan? Kita mulai ke sini. Ya, Ini tidak bisa. enggak, gitu kan? Oh, Kita kan sudah di Kalimantan Utara, kita juga sudah di Kabupaten Tanah Tidung. Jadi yang bisa kita rubah cuma di tingkat kecamatan dan tingkat desanya. oke. Nah, jadi kita coba tanda liat terus di desa Sambungan. Nah, kita lihat di sini dulu di sesi pelapor. Pelapor ini kan ada satu sesi nih. Jadi kita bisa melaporkan untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Jadi misal si orang ini yang mau kita laporkan lagi sakit, jadi kita sebagai teman atau keluarga bisa mewakili orang tersebut. Nah, kalau kita mau
untuk mewakili diri sendiri, jadi kita klik diri sendiri. Terus kalau kita mau anu orang lain, tinggal kita klik daftarkan orang lain. Nah selanjutnya kita si pelapor ini punya nick atau enggak? Pelapor itu kita sebagai pelapor, bukan terlapor ya, bukan yang mau kita laporkan, tapi kita. Nah kalau dia nggak punya nick, nanti kolom nick ini nggak bisa diisi, jadi dia keblok otomatis. Jadi kalau punya nick kita isi, jadi pakai ini, pakai nick gitu. Nah nanti kalau sudah dia nicknya betul, nanti kelihatan di sini sudah 16 angka atau belum. Kalau kurang satu kan bisa ketahuan tuh. Masa kurang satu doang? Enggak, sudah pas. Pakai nama aja kan? Nah, di sini kan ada cek DTKS nih. Tapi untuk sekarang sepertinya sedang ada perbaikan. Jadi untuk cek DTKS ini belum bisa digunakan. Kalau jam tahun 2019 dulu, 2020 dulu, ini bisa dipakai nih. Mungkin untuk sekarang kan Masih update. masih diupdate dulu bagaimana sistemnya berjalan. Jadi supaya lebih baik lagi kan ke depannya. Terus alamat rumah kita isi sebagai alamat pelapor. Oke, selanjutnya nomor telepon. Catat lah itu nomor teleponnya. Nah, ini kan ada hubungan dengan terlapor nih. Kalau kita melaporkan untuk daftarkan orang lain, maka hubungan terlapor ini bisa kita klik. Begini dia ya. Nah, bisa kita buka, misal kayak institusi atau anggota rumah tangga atau petugas sosial dari masyarakat. Jadi fasilitator juga bisa ngajak langsung sebenarnya orang itu untuk lapor ke sini sebagai mendaftarkan orang lain itu. Itu dia. Ibu hamil. Enggak di atas. Hah? Di pelapor dulu. Pelapornya belum selesai. Nah, ini kan di atas ya, di atas nggak? Atas. Nah, ini kita pilih diri sendiri aja. Nah, kayak gini kan. Jadi langsung ke bawah. Nah, terlapor. Nah, jadi kita di sini sudah otomatis punya tanggal pendaftaran. Tanggal pendaftaran di generate otomatis dari aplikasinya. Terus ada nomor pengaduan juga otomatis dari aplikasinya. Jadi nggak mungkin kedouble nomornya nanti. Terus karena kita melaporkan untuk diri sendiri, nick dan nama sudah otomatis terisi karena kan diri kita sendiri yang mau kita laporkan. Selanjutnya ada nomor kakak, bisa kita isi juga. Tempat lahir. Klik kalender paling ujung kanan. Bebas ya. Terus jenis kelamin. Perempuan. Nah, jadi ini diisi aja semua sesuai dengan data si pelapor tadi. Status bekerja sebagai pekerja, terus pekerjaannya berusaha sendiri. Jumlah keluarga, ini jumlah keluarga ya, bukan jumlah anggotanya, tapi keluarga dalam satu rumah itu. Misal dalam satu rumah ada 2 kepala gitu kan, jadi 2. Kalau cuma 1 kepala ya berarti cuma 1 aja. Nah, yang di bawahnya jumlah ART atau jumlah anggota rumah tangga. Jadi bisa 5 mungkin, jangan kebanyakan. 2 lah. 2. Nah, selanjutnya di bawahnya kita bisa lihat nih ada ini kan, ada orang dengan kebutuhan seperti ini kan, misal ibu hamil atau lanjut usia seperti itu gitu kan. Kalau ini berarti Kalau memang ada bisa kita masukkan juga. Selanjutnya status kepemilikan tempat tinggal. sini. Ya, enggak, PPKS-nya enggak putih dong. Hah? Yang nomor 3 PPKS yang putih. Nah, selanjutnya kita ngisi tentang kepemilikan tempat tinggalnya. Misal kontrak. Wah, jangan. Oh, Nggak ada yang ngontrak sini. nah, sumber penerangannya listrik PLN, Ya, ini. wattnya berapa, Subsidi lah, subsidi. bahan bakar untuk emas. Jadi diisi aja semua sesuai dengan apa yang dimilikinya. Apa ini? Penggunaan fasilitas BAB sendiri. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke pencatatan kepesertaan program. Jadi di sini, jadi apabila tombol yang merah tadi yang tombol cek DTKS kita klik, kalau dia jalan normal dan yang bersangkutan itu menerima bantuan dari nasional atau daerah, maka nanti di sini ada yang terisi nih, misal BPNT atau PKH seperti itu kan.
Nah, karena dia tadi tidak kita klik, jadi dia sistemnya nggak bisa ngebaca dia ini punya apa sih kayak gitu. Selanjutnya kepesertaan program. Nah, di sini kita punya 4 kriteria. Yang pertama ada di tingkat kabupaten. Nah, jadi program kabupaten ini bisa kami program yang berada di kabupaten yang tidak termasuk dengan program nasional seperti BPNT kan nasional tuh, PKH nasional. Tapi kabupaten itu ya program kabupaten sendiri. Selanjutnya ada di provinsi. Program provinsi kosong, terus nasional desa. Nah, kalau desa ini punya program, misalnya Sambungan Selatan punya program, nanti di sini juga kelihatan nih Sambungan Selatan. Desa Sambungan punya program, nanti terisi di sini programnya yang kayak di kabupaten tadi. Selanjutnya di nasional. Nasional. Harusnya ini muncul jaringannya mungkin, Bang. Kan dari banyak. Nanti muncul nasional. Kalau itu nggak diklik, bawahnya nggak bisa lanjut. Iya kan? Iya. Ya gitu dia. Coba diklik provinsinya dulu. Mana? Provinsinya dulu. Baru klik nasional. Kita ke kabupaten aja deh. Oh, mana? Karena ada muncul juga. Ya, jaringan. Coba refresh dulu. Baru diisi cepat aja nanti kan. Error. Ada nggak jaringan? Coba ada wifi-nya, Bang. Ada? Ada ya. Berakses. Nah, wifi tidak terhubung, mati lampu kan? Hah? Wifi tidak terhubung tuh. Nggak mungkin mati lampu, mic masih bunyi. Oh iya juga. Sudah, berarti hilang nih jaringannya. Jaringannya hilang. Pakai wifi. Hil- Oh iya. Kok HP kok ada jaringan nggak? masuk. Provinsi. Oke, selanjutnya kita milih program. Nah, kan karena sudah ada nih program nasionalnya, coba kita pilih yang familiar aja, BPNT. Di bagian rastra paling bawah. Jangan BST sudah ada. Mana di Rastra? Paling bawah, BST-nya dihapus aja. Hah? Di ya. Nah, di bawah ya. Nah, ini rastra sembako nih, nomor itu Bang, nomor 3 paling bawah. Nah, itu dia. Itu pas di paling tengah. Nah, kalau dia butuh pengaduan tentang program ini bisa kita klik dulu apa sih namanya programnya itu. Selanjutnya kita bisa pilih nih keluhannya tentang apa sih? Tentang ada dua, yaitu tentang kepesertaan program dan kebutuhan program. Jadi kalau dia kepesertaan itu berarti masalah dari program yang diikutnya, yang dia sebagai peserta program tersebut. Kalau kebutuhan berarti dia membutuhkan program yang kita pilih tadi. Coba kita yang Membutuhkan aja. kepesertaan aja. Sama. Jadi nah, tipe keluhannya ada 3, saran, pengaduan, sama pertanyaan. Jadi kalau dia ngasih saran juga bisa, kalau dia mau nanya-nanya tentang sesuatu juga bisa, atau melakukan pengaduan. Coba kita pilih pengaduan aja. Terus level programnya di tingkat nasional karena kita pilihnya kan BPNT. Terus di bidang pangan, nama programnya Rastra. Terus nomor kartu program. Ringkasan pengaduannya bisa kita pilih, misal penyalahgunaan bantuan atau kehilangan kartu atau belum mendapatkan kartu, waktu penyaluran terlambat dan sebagainya. Jadi bisa kita pilih yang paling sering mungkin kartu hilang. Nah, di bawah bisa kita ketik detail pengaduannya. Ini jelas semua kan? Iya, enggak. Ada. Sembarang aja. Hilang ya. Kartu hilang. Ya, hilang. Ya. Hilang di perahu. Coba tuh jadi nelayan kan? Nah, selanjutnya kita geser lagi ke bawah. Nah, di sini kan ada file penunjang nih. Jadi file penunjang ini ya mungkin kayak
apa ya, file yang menunjang bahwa benar kalau dia tuh penerima BPNT dan kehilangan kartu seperti itu. Selanjutnya di situ kan ada 2 tombol, draft sama teruskan ke back office. Kalau dia tadi tidak punya nick, cuma ada 1 tombol yaitu draft. Jadi maksudnya kita draft itu kita simpan. Terus kalau kita teruskan ke back office berarti kita teruskan ke tingkat selanjutnya. Kita klik dulu ke teruskan ke tingkat selanjutnya. Oke, informasi berhasil disimpan. Selanjutnya kita ke bawah lagi. Jadi 1 keluhan sudah kita simpan. Selanjutnya ke bawah kita klik dulu yang bagian kakak. Kakak. Nah, baru tinggal kita pilih lah KTP-nya kita masukin. Misal kalau mau masukin KTP kan kita klik di bagian KTP. Terus kalau kakak ya di bagian kakak. Lainnya ya dokumen pendukung yang lain. Diisi sama Hah? ya itu KTP itu kan. Baru diklik yang itu yang tengah klik atau drop file di sini tuh. Nah itu. Yang ini aja yang penerima itu progres juga. Nah nanti kalau sudah kita drop anunya dokumennya di sini nanti dia muncul seperti ini sebagai keterangan bahwa KTP telah kita inputkan. Selanjutnya kita ke bawah, paling bawah, tinggal kita klik tombol teruskan. Teruskan. Nah, sejauh ini pengaduan sudah diteruskan ke tingkat selanjutnya, berarti pengaduan pertama sudah selesai kita buat. Kita bisa melihat pengaduan tadi sudah jadi atau belum di pemeriksaan rujukan. Pemeriksaan rujukan di bawahnya. Diteruskan back office, katakan kita teruskan tadi. Namanya sama. Ini dia tadi. Yang Ya, jadi terbaru. pada intinya kayak gini, kalau sudah kita teruskan tadi kan cuma 3 nih. Nah, sudah kita buat lagi 1, sekarang sudah jadi 4. Jadi tinggal kita, kalau kita mau lihat kita bisa klik di nomor pendaftarannya, nomor pendaftaran. Nanti di sini muncul rekap dari hasil yang kita ketik tadi. Nah, nanti kan muncul kayak gini hasil rekap dari yang kita buat tadi. Turun aja, bisa kita kasih turun. Nah, kayak gini kan hasil rekap dari yang kita buat tadi. Selanjutnya kita klik silang aja yang di kanan atas, kita keluarkan. Oke, jadi di sini ada yang tadi yang teruskan keluar. Nah, di situ kan ada resi pengaduan tuh. Resi pengaduan tuh apa sih? Coba kita klik dulu. Resi pengaduan itu ya hasil aduan ini. Jadi ini sebagai dokumen yang si pengadu tadi pegang untuk bukti lah kalau dia tuh telah mengadukan suatu aduan. Ini ya? Ya, dibuka aja. Nah, nanti jadinya kayak gini. Misal dia mengadukan tentang program Rastra BPNT. Terus nama pengadunya siapa, nama pelapor dan nama terlapornya siapa. Petugasnya siapa nanti juga terlihat di sini. Di sini kan Ibu Lisa Elvika sebagai petugasnya. Nanti di sini bisa ditandatangani oleh manajer SRRT-nya untuk pengesahannya itu. Tingkat kabupaten ya? Manajernya itu tadi di tingkat atas tadi. Tapi ini kan sebagai bukti aja, sebagai resi nanti. Nah, kembali yang pertama aplikasinya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Sampai sini proses front office-nya sudah selesai karena aduan kita selesaikan. Kita juga sudah melihat program yang sudah apa namanya aduan yang kita sudah sampaikan ke atas. Jadi tahap pertama sudah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kurang apa kayak gitu atau terlalu cepat kah? 10 menit lagi.